Hai, balik lagi nih ke channel yang nge-review film-film keren. Kali ini kita akan bahas film Uncharted yang dirilis tahun 2022 tahun ini tuh. Film ini disutradarain oleh Ruben Fleischer, dibintangi oleh Tom Holland atau yang kita kenal sebagai Spider-Man. Enggak ya, sekarang kita bukan mengulas Spider-Man tapi Uncharted. Di sini Tom Holland sebagai Nathan Drake atau kita sebut saja dengan singkat sebagai Nathan. Dan Mark Wahlberg sebagai Victor Sullivan atau kita sebut sebagai Sullivan juga, oke? Dan juga ada Antonio Banderas, si aktor tampan lawas ini sebagai Santiago Moncada, dan Sophia Taylor-Ali sebagai Chloe, dan masih banyak aktor dan aktris lainnya. Film ini diadaptasi dari sebuah game dengan nama yang sama yaitu Uncharted dan dikembangkan oleh Naughty Dog, lalu diterbitkan oleh Sony Interactive Entertainment. Kita mulai alur filmnya. Film ini menceritakan tentang pemburu harta karun profesional bernama Nathan Drake, atau kita singkat sebagai Nat tadi ya, dan dia direkrut oleh Victor Sullivan atau kita sebut sebagai Sully untuk mencari harta karun yang bernilai 5 miliar dolar. Tapi sewaktu pencarian, mereka mendapatkan lawan yang juga mengincar harta yang 5 miliar tadi. Berhasilkah si Nat dan Sully mendapatkan harta karunnya? Pada penasaran nggak? Yuk kita simak alurnya. Awal cerita diperlihatkan di awal 2007 di mana di sini Nat masih berumur 10 tahun dan ingin melakukan pembobolan museum di Boston bersama abangnya bernama Samuel Drake atau kita singkat Sam ya. Mereka mau mencuri peta harta karun yang katanya di peta itu ditunjukkan tempat yang berisikan harta karun. Di mana peta ini menunjukkan ekspedisi kapal Magellan, di mana Magellan adalah legenda yang mencari emas yang tersembunyi. Tapi sampai sekarang kapal itu nggak pernah kembali, begitu juga dengan emasnya yang masih nggak ketemu. Sewaktu mereka beraksi, mereka dipergoki oleh 2 orang petugas museum. Lalu mereka pun dibawa ke tempat asal mereka, yaitu ke panti asuhan Santa Franciscus. Karena abangnya Nat, yaitu Sam, udah kepergok 3 kali sebagai maling, ia pun diberi sanksi oleh kepala panti asuhan untuk masuk penjara. Aduh, kasihan loh. Mengetahui dirinya mau dipenjara, lalu Sam pun memutuskan kabur dari panti asuhan. Dia memberikan kalung cincin dan kertas kepada Nat, adiknya, sambil bilang, "Aku akan kembali." Dan mereka pun berpelukan untuk berpisah, kayak Teletubbies dong. I'll come back for you, Nate. Promise. Setelah Sam pergi, Nat mengambil kertas kosong yang dikasih Sam tadi, dimana kalau kertas itu dipanaskan dengan api akan terlihat tulisan, dan isi tulisan itu berkata, "Aku akan selalu menyayangimu." Lalu berpindah ke masa sekarang, tepatnya 15 tahun kemudian, Nat sekarang tinggal di New York dan bekerja sebagai bartender. Saat itu, Nat sedang melayani seorang gadis kaya yang memesan minuman, dan dia pun tertarik dengan gelang perak yang dipakai gadis itu. Di luar, dia pun berpura-pura menawarkan korek api ke gadis itu sambil nyolong gelangnya tanpa disadari si korban. Come on. Setelah mendapatkan gelang itu, Nat pun disindir oleh pelanggan tetapnya dia, yaitu Victor Sullivan, yang tahu kalau Nat suka mencuri. Lalu si Sully pun menawarkan pekerjaan dengan hasil yang tinggi. Tapi Nat menolaknya karena udah nyaman dengan pekerjaannya sekarang. Dan dia pun menyuruh Sully untuk pergi. Setelah Sully pergi, Nat kehilangan gelang curiannya dan hanya mendapatkan kartu nama si Sully tadi di sakunya. Yang berarti Sully telah mencuri gelangnya tersebut. Nat kemudian memutuskan untuk menemui Sully di apartemennya berdasarkan alamat kartu nama tadi. Di dalam rumah Sully, Nat sangat terkejut melihat peta Magellan yang dulu hendak dia curi ternyata ada di sana. Dan tak disangka juga ternyata Sully sudah menunggu kedatangan Nat. Sully memberitahu Nat kalau itu adalah peta Magellan yang asli. Sully lalu berkata juga bukan Magellan yang mengelilingi dunia, karena Magellan meninggal di Filipina. Orang yang membuat peta itu adalah kapten kapal Magellan yang bernama Juan Sebastian Elcano. Nat juga tahu cerita ekspedisi yang dibuat Magellan adalah untuk mencari harta karun. Sully lalu memberitahu Nat harta karun itu benar-benar ada.
Suli kasih tahu Ned kalau dulu biaya untuk mengelilingi dunia itu sangat mahal. Bahkan Raja Spanyol sendiri pun nggak bisa untuk melakukannya. Akhirnya muncullah orang kaya dari keluarga Moncada. Keluarga Moncada terkenal sebagai keluarga kaya yang membiayai perang salib di masa lalu. Moncada bersedia membiayai ekspedisi itu apabila Magellan kembali dengan harta karun. Ned terus bilang bagaimana Sully bisa mengetahui semua itu. Dan secara mengejutkannya juga, Sully lalu memberitahu Ned bahwa dia mengenal Sam, kakak Ned. Dulu dia dan Sam bekerja sama untuk mencari harta karun tersebut. Lalu Sully memperlihatkan foto dirinya bersama Sam. Sully bilang Sam menghilang setelah mereka mendapatkan buku harian nahkoda kapal Magellan Juan Sebastian Elcano. Menurut Sully, jika dia bisa menemukan lokasi harta karun itu, ada kemungkinan mereka bisa menemukan Sam. Dan di sini Ned tidak peduli dengan apa yang dikatakan Sully dan langsung pergi meninggalkannya. Sesampainya di rumah, si Ned melihat kartu pos yang dikirim si Sam ke dirinya. Dan dia juga melihat kalung peninggalan abangnya. Ned yang kangen dengan abangnya, dia pun menelpon Sully dan setuju untuk mencari harta karun. Besoknya Sully menjelaskan ke Ned kalau mereka harus menemukan salib emas dulu. Karena salib emas ini adalah salah satu kunci dari 2 kunci untuk mendapatkan harta karun itu. Sully sudah punya kunci satunya lagi, tinggal satunya lagi nih. Nah, emas salib ini ada di pelelangan Agustin yang akan dilaksanakan nanti malam. Dan Sully pun menjelaskan bahwa nanti malam salah satu keturunan Moncada ada di tempat itu bernama Santiago Moncada untuk membeli salib emas tersebut. Mereka berdua lalu mempersiapkan diri untuk melakukan aksinya. Ned bertugas untuk mematikan listrik saat pelelangan dan sisanya biar Sully yang melakukannya. Ned juga mencari tahu latar belakang Sully untuk mengetahui dengan siapa dia bekerja. Dan Ned me-WA Sully untuk membeli jas, pemotong besi, dan seekor kucing. Di mana kucing itu akan dipelihara sendiri oleh Sully karena Sully jomblo. Jadi biar ada temannya. Kasihan Sully ya, dicengin bocil. No, I'm not gonna keep this thing. You're gonna shit all over my floor. Malam harinya sesampainya di tempat lelang, mereka melihat Santiago Moncada, keturunan Moncada yang kaya raya itu untuk membeli salib emas. I'll go grab the bubble gum. Di dalam gedung mereka bertemu Joe, tangan kanan Santiago Moncada. Sully menjelaskan bahwa Joe adalah wanita yang berbahaya karena mereka dulu pernah bersih tegang dalam mencari harta karun. That's Joe Braddock. You ever see her coming? You run the other way. I'm serious. Diam-diam Sam menyelinap ke lantai atas untuk menjalankan aksinya, mematikan listrik. Tapi dia dipergoki oleh anak buah Joe dan berkelahi. Dan Sully mencoba mengulur waktu dengan berpura-pura melakukan tawar-menawar. Walaupun sebenarnya dia bokeh alias nggak punya duit cuy. Di lantai atas karena Ned terkepung, dia pun memutuskan menggelantung di lampu-lampu dan alhasil semua perhatian tertuju pada Ned. Ketika Ned sibuk untuk menyelamatkan diri, Sully pun mengambil kesempatan untuk berpura-pura sebagai petugas lelang dan berkata akan menyelamatkan salib emas itu. Dasar maling profesional ya, ada aja idenya. Oh shit! Seketika di luar, Sully mau disate nih sama si Joe karena bawa kabur salib emas itu. Dan tiba-tiba saja 3 petugas keamanan lelang datang dan Sully menyuruh mereka untuk menangkap Joe. Dan Sully pun pergi karena dia masih menggunakan baju petugas pengamanan salib emas itu. Jadi dia dikira adalah bagian dari tim pengamanan dari pelelangan. Sesampainya di luar, Sully pun masuk ke mobil dan Ned di dalam sudah menunggunya. Dan keesokan harinya mereka berdua langsung terbang ke Barcelona. Di pesawat, Sully memperlihatkan buku harian Juan Sebastian Elcano yang sudah berhasil dia curi. Di situ tertulis kalau Juan sudah mendapatkan hartanya dan meletakkannya di Barcelona. Tapi dia tidak memberitahu keluarga Moncada. Sesampai di Barcelona, Sully memperkenalkan rekannya Chloe ke Ned.
Suli kasih tahu Ned bahwa Chloe punya salib emas yang satunya, dan di situ Chloe marah ke Suli karena membawa orang asing dalam pekerjaannya dan pergi. Suli curiga dengan gerak-gerak Chloe. Suli pun menyuruh Ned untuk cek tasnya, dan ternyata betul saja salib emas itu nggak ada lagi dalam tasnya dan sudah dicuri Chloe. Ned dan Suli pun mengejar Chloe dan berusaha mendapatkan salib emas itu kembali, dan kejar-kejaran pun terjadi. Akhirnya Ned pun bisa menghalang mobil Chloe yang mau jalan, dan Suli suruh Ned untuk membiarkan Chloe pergi karena bagaimanapun hanya dia dan Ned yang tahu di mana lokasi harta karun itu berada. Dan akhirnya Chloe pun mau bekerja sama dengan mereka. Di malam harinya mereka pun mulai berdiskusi langkah selanjutnya yang akan mereka lakukan. Di situ Ned mengarahkan mereka untuk ke gereja Santa Maria Delphi sesuai dengan petunjuk buku harian Elcano. Di sisi lain, Santiago Moncada marah kepada ayahnya, Armando Moncada, karena ayahnya berencana memberikan semua harta warisannya ke Badan Amal, dan ayahnya berpikir anaknya Santiago tidak pantas memiliki harta karun milik Magellan. Mendengar itu, Santiago pun sakit hati dan dia menemui Joy untuk berencana membunuh ayahnya Armando dan mencari Ned dan Suli. Perdóname, padre. Kita kembali ke Ned, Suli, dan Chloe. Di malam hari mereka menyelinap ke gereja dan mereka mulai mencari jalan untuk ke pintu rahasia. Di situ Ned mendapatkan kartu pos yang sama seperti abangnya kirim ke dia. Suli juga mendapatkan tulisan di lantai bertuliskan Elcano dan mengarahkan mereka ke lantai bawah dan menuju sebuah ruangan. Di situ Ned mendapatkan gambar di dinding dan memencetnya, dan alhasil pencetan itu membuat sebuah patung bergerak. Setelah mereka mendorong patung itu, mereka menemukan pintu yang bisa hanya dibuka dengan 2 kunci salib. Setelah kuncinya dimasukkan dan memutarnya, hal itu membuat lemari patung itu bisa dibuka dan menunjukkan ada lorong menuju bawah. There you go. Karena berdasarkan buku harian Elcano, salib emas harus dibawa 1 orang di dalam lorong dan 1 orang lagi di luar lorong. Dan akhirnya mereka pun berpencar. Suli membawa salib emas di luar, sementara Ned dan Chloe membawa salib emas satunya lagi ke lorong itu. Ned pun setting GPS di HP-nya Suli untuk diketahui oleh Suli di mana mereka berada nantinya. Setelah mereka melewati lorong, mereka pun sampai di sebuah klub rahasia yang sangat ramai. Inferno. Isn't that Latin for hell? Yeah, Di sana Chloe juga mendapati petunjuk untuk menuju pintu lainnya, tapi nggak disangka ternyata ada anak buah Joe di sana, dan Ned pun mencoba mengalihkan perhatian anak buahnya itu, sementara Chloe berusaha membuka pintu yang ia dapatkan. Beruntung Chloe bisa membuka pintu rahasia itu dengan tepat waktu, dan mereka berdua langsung masuk ke pintu itu. Dan Chloe pun mendapatkan pintu rahasia yang kedua, dan ketika dia memasukkan salib emas itu, bukannya pintu terbuka, tapi malah air yang keluar dan akan menenggelamkan mereka. Dan hanya Suli yang bisa membantu mereka dengan memasukkan kunci salib emas satunya lagi dari luar. Saat dia mau menghancurkan kaca pelindung dari lubang kaca itu, Joe pun datang dan menodongkan pistol kepadanya. Suli pun berusaha untuk melawan Joe dan menghantamkannya ke kaca untuk membebaskan Ned dan Chloe. Di lain tempat, Chloe dan Ned sedang berusaha untuk bertahan hidup karena genangan air tadi. Dan akhirnya Suli pun bisa membuka pintu dengan kunci salib emas yang ia miliki dan membebaskan Chloe dan Ned. Chloe. Setelah mereka bebas, petualangan pun dilanjutkan. Di situ Ned dan Chloe mendapatkan pintu ketiga, di mana pintu itu meminta 2 kunci salib emas, tapi mereka hanya punya 1. Dan Suli pun menjatuhkan kunci yang ia miliki untuk digabungkan. Ned pun segera membuka pintu itu. What are you waiting for? Dan ketika mereka masuk, mereka mendapatkan 3 guci besar, dan mereka meyakini di dalamnya ada emas harta karun yang disembunyikan Magellan. Ketika Chloe hendak mengeceknya, ternyata itu hanyalah guci tua yang berisikan garam, dan seketika itu juga kedua guci lainnya ikut pecah berkeping-keping.
Dalam tumpukan garam itu, Ned menemukan peta yang menunjukkan di mana harta karun itu berada, dan ternyata harta karun itu adanya di Filipina. Jadi sewaktu dulu Magellan mendapatkan harta karun itu dan mengekspedisikannya ke Filipina menggunakan kapal-kapal pinisi. Dan tiba-tiba saja Chloe menodongkan pistol ke Ned karena dia berpikir dalam misi ini tidak ada yang bisa dipercaya. Chloe pun berkata bahwa Sully telah membohonginya tentang abangnya Sam, dan dia pun memukul Ned hingga pingsan dan kabur. Setelah dia sadar, dia pun bertanya kepada Sully apa sebenarnya yang terjadi, dan Sully pun akhirnya jujur dan berkata bahwa kejadian sebenarnya dulu sewaktu mereka mendapatkan buku harian Elcano, Sam ditembak mati oleh si Joe, si perempuan tomboy tangan kanannya Santiago itu, yang juga mengincar buku harian Elcano. Dan Sully pun kabur karena dia kalah jumlah dengan anak buahnya Joe pada waktu itu. Di tempat lain, Joe datang ke Santiago dan mengatakan ada wanita bernama Chloe yang membantu Sully dan Ned. Dan di saat yang sama pula, Chloe muncul dan memberikan peta yang dia ambil tadi dan menyerahkannya ke Santiago. Dan Santiago pun mengatakan bahwa dia juga menyewa Chloe untuk misi ini. Dan Joe, si perempuan tomboy itu pun kesal kepada Santiago. Cie, marah nih. Di sisi lain, Ned mempersiapkan diri untuk pulang balik ke Amerika. Dan Sully pun mencegahnya dan berkata dia akan melanjutkan misi yang sudah mereka jalankan. Dan akan menyelesaikan apa yang sudah Sam mulai. Sembari Ned melihat kartu pos yang pernah abangnya kirim ke dia. Di situ terlihat kalau Sam pernah ke Indonesia karena ada tulisan kartu pos. Dan akhirnya Ned pun setuju setelah Sully menjelaskan semuanya misi mereka. Di bandara terlihat Ned dan Sully memantau gengnya Santiago untuk berangkat ke Filipina. Ned dan Sully pun menyelinap ke mobil merah Santiago. Di dalam pesawat, Santiago menceritakan gengnya maksudnya bahwa harta karun itu adalah milik keluarganya dan dia akan mengambilnya kembali. Dan secara mengejutkan tiba-tiba si Joe perempuan tomboy itu menyayat leher Santiago dan membunuhnya. Ketika itu Chloe melihatnya dan dia pun langsung kabur sembunyi, dan Joe pun tidak tinggal diam dan menyuruh anak buahnya untuk mencari Chloe. Saat mereka mencari Chloe, Ned dan Sam pun keluar dari mobil dan bergegas menyelinap ke ruang tengah untuk mendapatkan peta itu kembali. Saat mereka sampai di ruang tengah, Ned sangat terkejut melihat tubuh Santiago yang sudah terbaring di lantai dan berlumuran darah. Setelah itu mereka kembali ke bagian kargo pesawat dan di situ Joe dan anak buahnya masih mencari Chloe. Sully meminta Ned untuk mengenakan parasut dan kabur. Tapi karena Ned masih emosi dengan apa yang terjadi dengan abangnya, dia pun bertanya ke perempuan tomboy itu tentang abangnya dan mengancam akan melepaskan semua isi kargo kalau dia nggak kasih tahu. You kill my brother, Sam Drake. Hey, come on. Dan alhasil si perempuan tomboy itu pun nggak menjawab dan si Ned pun ditembak. Seketika itu juga dia menghindar dan melepaskan semua isi kargo. Untung aja kakinya tersangkut dengan isi kargo dan dia pun terlempar keluar tuh bersama isi kargo dan anak buahnya si Joe perempuan tomboy ini. Sementara itu si Chloe terlihat oleh anaknya buah si Joe dan melawan mereka berdua. Dan di luar terlihat Ned sedang bergelantungan di kargo-kargo itu dan mencoba menyelamatkan diri dan kembali ke dalam pesawat. Tapi setelah sampainya di kabin, ia hampir ditabrak oleh si Chloe tanpa sengaja. Sesampainya di luar, Chloe mencoba keluar dari mobil itu dan mengajak Ned untuk meraih salah satu kargo itu dan membuka parasutnya. Dan akhirnya mereka pun berdua keluar dan mendarat di laut. Hold on! Setelah terombang-ambing, mereka pun berlabuh di sebuah pulau terdekat dan memesan sebuah kamar. Di dalam kamar, mereka mencoba mencocokologikan petanya dan masih juga tidak ketemu. Lalu ketika Chloe tertidur, Ned pun teringat dengan kertas yang pernah abangnya kasih ke dia. Yang informasinya kalau dipanaskan dengan api akan muncul tulisan. Dan tentu saja ketika dia menyalakan api ke kartu pos yang abangnya pernah kirim ke dia, kartu pos itu pun mengeluarkan tulisan yang berkata kuncinya adalah kompasmu. Lalu si Ned pun berusaha membuat kompas dari salib emas itu dan alhasil dia mendapatkan satu titik koordinat di mana harta karun itu berada. Seketika itu dia melihat Chloe masih tertidur karena dia berpikir Chloe tidak bisa dipercayai.
dan dia pun menuliskan titik koordinat palsu dan meletakkannya di meja. Keesokan paginya bener aja, Chloe nggak terlihat lagi di tempat tidur dan sudah pergi ke tempat titik koordinat yang ia tulis di meja tadi malam. Lalu si Ned pun segera menuju titik koordinat yang sebenarnya yang ia simpan di botol. Dia pun menggunakan speedboat untuk menuju titik koordinat itu. Namun di tengah jalan ternyata dia diawasi oleh si Joe, perempuan tomboy tadi. Setelah melakukan perjalanan menuju harta karun, Ned pun melihat ada sebuah goa dan ia pun mencoba untuk memasukinya. Setelah ia memasukinya, dia pun terlihat ada cahaya di dalam air dan ia mencoba menyelaminya dan melewati celah itu. Setelah kembali ke permukaan, Ned pun sangat terkejut melihat dua kapal pinisi yang berisikan harta karun dan ia pun mencoba untuk memasuki kapal itu. Setelah dia memasuki kapal itu, secara mengejutkan Sully juga sudah berada di sana. Ned lupa kalau dia pernah membagikan lokasinya atau GPS-nya dari awal itu ke Sully. Si Ned pun mencoba membuka isi tong dari kapal itu dan benar aja isinya adalah harta karun. Di waktu yang sama, si Joe, perempuan tomboy itu dan pasukannya juga sampai ke kapal kuno itu. Ned pun mengajak Sully untuk bersembunyi dalam dek kapal dan Joe menyuruh anak buahnya untuk mencari Ned. Karena Ned gak ketemu, Joe pun mengangkut kapal-kapal pinisi itu menggunakan helikopter. Si Sully pun memasukkan beberapa emas itu ke dalam tasnya dan setelah itu mereka keluar dari persembunyian mereka dan mencoba menghajar anak buah si perempuan tomboy itu. Dan setelah anak buah si Joe itu jatuh, Sully pun berusaha naik ke dalam pesawat helikopter tadi untuk ambil alih. Come on. Tapi Joe, si perempuan tomboy itu melihat kejadian itu semua dan menyuruh anak buahnya untuk segera menghabisi mereka berdua. Di sini Ned akan menghajar anak buah Joe dan Sully mengendalikan helikopternya. Di saat perlawanan sedang terjadi, Ned kejatuhan meriam zaman dulu dan Ned pun mulai mencari mesiu untuk meledakkan meriam itu ke arah helikopter Joe. Dan meriam itu pun mengenai helikopternya si Joe dan helikopternya pun hilang kendali dan Joe sempat kabur dengan bergelantungan di Ned. Helikopter yang dibawa oleh si Joe pun menabrak bukit di dekatnya dan jatuh dalam laut beserta kapal pinisi itu. Sayang banget itu harta karun. Di dalam kapal terlihat Joe yang sedang ingin menjatuhkan jangkar supaya helikopternya tidak bisa mengangkut kapal pinisi itu. Joe berusaha menyerang Ned dan Ned pun berusaha melawannya. Karena kapalnya miring, tas Sully yang berisikan emas pun jatuh dan menggelantung di kaki helikopter. Di bawah, Ned masih bertarung melawan Joe dan segera setelah dia berhasil mengalahkan Joe, dia berusaha naik ke dalam helikopter si Sully dan diikuti oleh Joe di belakangnya. Segera setelah Sully mendapatkan tas yang berisikan emasnya tersebut, dia memiliki dua pilihan, menyelamatkan Ned atau tasnya yang berisikan emas. Dan Sully pun memutuskan untuk menyelamatkan Ned dengan melempar tasnya ke perempuan tomboy itu. Dan seketika itu juga kapal pinisi itu jatuh dan menimpa Joe hingga ke dasar laut. Dari jauh terlihat kapal Angkatan Laut Filipina bergerak ke arah kapal pinisi yang tenggelam itu. Artinya harta karun itu akhirnya dimiliki oleh negara Filipina. Di bawah juga terlihat Chloe yang kesal karena telah ditipu oleh Ned. Di dalam helikopter, Ned menunjukkan beberapa emas yang berhasil ia simpan di kantongnya. Ya, setidaknya nggak pulang dengan tangan kosong lah ya. Di adegan berikutnya terlihat sebuah penjara yang dimana di situ ada pria yang menuliskan kartu pos untuk Ned. Dan ternyata itu adalah Sam, abangnya Ned dan dia masih hidup. Beberapa bulan kemudian Ned menemui seorang pria bernama Kek untuk menukarkan kalung miliknya dengan peta tua milik Nazi pada zaman dulu. Tapi ternyata si Ned dijebak oleh si Kek ini. Waktu si Ned mau ngambil petanya, itu anak buahnya si Kek menodongkan senjata ketika Ned mau mengambil petanya.
Dan Suli pun secara tiba-tiba datang dan menodongkan pistol ke Kek dan meminta Kek agar anak buahnya melepaskan Ned. Seketika itu juga Ned dan Suli melarikan diri, tapi di luar mereka dihadang oleh orang-orang bersenjata dan tidak tahu siapa yang menodongkan senjata ke mereka dan siapa mereka siapa. Film pun bersambung. Aku mengambil makna dari film ini bahwa di zaman sekarang lebih banyak manusia yang lebih mengutamakan harta daripada jiwa dari manusia itu sendiri. Mereka bisa saling membunuh dan mengesampingkan kemanusiaannya. Yuk kita memanusiakan manusia. Sampai di sini dulu review film kita. Tulis di kolom komentar film apa lagi yang mau kalian ulas. Sampai ketemu lagi. Ciao bella bello.